kami dari kelompok 2 akan membahas writing message in social media. Sebelum memulai penjelasan kali ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 2. Pertama, ada saya sendiri, Natania Angela, NIM 015. Ada Yohana Maria Anandia, NIM 024. Kevin Sunaryanto, 037. Agatha Sekar Ayu, 043. Dan Angela Prahastira, 044. Saya, Natania Angela 015, akan menjelaskan materi tentang menulis strategi untuk media sosial dan jaringan sosial. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang menulis strategi untuk media sosial. Sebelum menulis blog atau memposting demonstrasi produk video ke YouTube, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk membuat konten yang sukses di media sosial. Poin pertama, yakni mengingat bahwa konten adalah sebuah percakapan, bukan ceramah atau promosi penjualan. Percakapan dapat timbul dengan meminta ide, gagasan, dan umpan balik dari pengikut. Poin yang kedua, menulis secara informal tapi tidak sembarangan. Menulis dengan bahasa yang santai, namun memiliki susunan kata yang baik, sehingga pesan dapat tersampaikan dengan baik. Poin yang ketiga, buat headline yang ringkas, spesifik, dan informatif. Hal ini dapat membantu orang untuk menemukan konten yang kita buat. Poin yang keempat, terlibat dan tetap terus terlibat. Menerima kritik dan saran yang diberikan dapat digunakan sebagai kesempatan untuk menjadikan konten selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Poin kelima, jika Anda perlu mempromosikan sesuatu, lakukan secara tidak langsung. Jangan terang-terangan melakukan upaya promosi di media sosial. Poin yang keenam, bersikaplah transparan dan jujur. Poin terakhir, pikirkan sebelum Anda memposting. Asumsikan setiap pesan yang akan diposting akan dibaca oleh orang di luar target audiens Anda. Lalu saya akan menjelaskan tentang jaringan sosial. Jaringan sosial merupakan layanan online yang membantu orang dan organisasi dalam membentuk koneksi dan berbagai informasi. Jaringan sosial baru-baru ini menjadi kekuatan utama dalam komunikasi bisnis internal dan eksternal. Jaringan sosial dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori. Kategori pertama, jaringan umum tujuan umum. Contoh jaringan di kategori ini adalah Facebook dan Google yang memiliki ribuan pengguna di seluruh dunia. Kategori yang kedua ada jaringan publik dan khusus. Jaringan ini melayani berbagai kebutuhan pribadi dan profesional. Contoh jaringan di kategori ini adalah LinkedIn dengan penekanannya pada karir dan koneksi yang berhubungan dengan jualan. Kategori yang ketiga, jaringan pribadi. Jaringan pribadi ini biasanya digunakan untuk penggunaan internal baik sebagai sistem yang berdiri sendiri atau sebagai bagian dari sistem kolaborasi dan komunikasi yang lebih luas. Contoh jaringan di kategori ini adalah Cermexif. Sekarang kita akan melanjutkan materi dan kita akan membahas tentang komunikasi bisnis penggunaan jaringan sosial. Dengan kemampuan untuk menjangkau jumlah orang yang hampir tidak terbatas melalui berbagai format digital, jejaring sosial sangat cocok untuk banyak kebutuhan komunikasi bisnis. Berikut adalah beberapa aplikasi utama jejaring sosial untuk bisnis internal dan eksternal komunikasi. Yang pertama, mengintegrasikan tenaga kerja perusahaan.
Sama seperti jaringan publik yang dapat menyatukan teman dan keluarga, jejaring sosial internal dapat membantu perusahaan tumbuh lebih dekat. Yang kedua, mendukung kolaborasi. Jaringan dapat memainkan peran utama dalam kolaborasi dengan mengidentifikasi orang-orang terbaik, baik di dalam perusahaan maupun di perusahaan lain untuk berkolaborasi. Yang ketiga, membangun komunitas. Jejaring sosial adalah alat alami untuk menyatukan komunitas praktik, orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan serupa dan komunitas minat, orang-orang yang berbagi antusiasme untuk produk dan aktivitas tertentu. Besar dan perusahaan yang tersebar secara geografis dapat memperoleh manfaat besar dari komunitas praktik yang menghubungkan para ahli yang dapat bekerja di berbagai divisi atau negara lain. Membentuk komunitas baik di dalam perusahaan dan dengan pelanggan dan pihak eksternal lainnya adalah fungsi penting dari jaringan sosial. Yang keempat, mensosialisasikan merek dan perusahaan. Sosialisasi sekarang menyumbang lebih dari setengah dari perusahaan atau merek. Sosialisasi merek adalah ukuran seberapa efektif sebuah perusahaan terlibat dengan berbagai pemangku kepentingan online dalam pertukaran yang saling menguntungkan informasi. Mensosialisasikan merek menjadi elemen yang semakin penting bagi pemasaran dan hubungan masyarakat strategi. Yang kelima, memahami pasar sasaran atau target pasar. Dengan ratusan juta orang mengekspresikan diri melalui media sosial, Anda dapat yakin bahwa perusahaan pintar mendengarkan. Sejumlah alat sekarang ada untuk mengumpulkan intelijen pasar dari media sosial kurang lebih secara otomatis. Yang selanjutnya yang keenam, merekrut karyawan dan mitra bisnis. Perusahaan menggunakan jejaring sosial untuk menemukan karyawan potensial, kontraktor jangka pendek, pakar materi pelajaran, produk, dan pemasok layanan dan mitra bisnis. Keuntungan utama di sini adalah bahwa perkenalan ini dilakukan melalui koneksi terpercaya dalam jaringan profesional. Yang ketujuh, terhubung dengan prospek penjualan. Tenaga penjual di jaringan dapat menggunakan koneksi jaringan mereka untuk mengidentifikasi pembeli potensial dan kemudian meminta perkenalan melalui koneksi bersama tersebut. Yang kedelapan, mendukung pelanggan. Layanan pelanggan adalah salah satu bidang dasar komunikasi bisnis yang telah direvolusi oleh media sosial. Sosial layanan pelanggan melibatkan penggunaan jejaring sosial dan alat media sosial untuk memberi pelanggan cara yang lebih nyaman untuk mendapat bantuan dari perusahaan dan untuk membantu mereka. Yang kesembilan, memperluas organisasi. Jejaring sosial juga mendorong pertumbuhan organisasi jaringan yang kadang-kadang dikenal sebagai organisasi virtual, di mana perusahaan melengkapi bakat karyawan mereka dengan layanan dari satu atau lebih mitra eksternal. Dan yang terakhir, yang 10, berbicara dengan banyak orang. Perusahaan, organisasi nirlaba, musisi, penulis, dan lainnya dapat berbicara dengan banyak orang untuk meningkatkan sinyal. Nah, selanjutnya, subbab berikutnya adalah komunikator bisnis berinovasi dengan media sosial. Tetapi sebelumnya, perkenalkan saya Yohana Maria Anandya, NIM 1922 Perusahaan di hampir setiap industri menggunakan media sosial dan terus bereksperimen dengan cara-cara baru untuk terhubung dengan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya.
mulai dari menawarkan tips bermanfaat dalam menggunakan produk untuk membantu pelanggan bertemu satu sama lain. Terdapat 6 poin perusahaan menunjukkan berbagai kemungkinan besar yang terus dibawa media baru ke komunikasi bisnis. Poin yang pertama yaitu merekrut dan jaringan sosial yang berfokus pada bisnis. Pengembang perangkat lunak pemasaran digital mempertahankan profil LinkedIn seperti halnya ratusan karyawannya. Poin yang kedua, TweetUps. Kemampuan yang kuat dari media sosial online membawa orang-orang dengan minat yang sama bersama-sama offline. Contohnya adalah pertemuan langsung yang direncanakan dan diselenggarakan melalui Twitter. Poin yang ketiga, konten bernilai tambah melalui jejaring sosial. Ribuan perusahaan berada di platform jejaring sosial, tetapi secara terang-terangan, posting promosi tidak selalu disambut oleh penggemar dan pengikut. Poin yang keempat, konten bernilai tambah melalui blogging. Salah satu cara terbaik untuk menjadi anggota jaringan yang berharga adalah dengan menyediakan konten yang berguna bagi orang lain dalam jaringan. Poin kelima, konten bernilai tambah melalui video online. Kita bisa menggunakan saluran YouTube untuk menawarkan informasi berharga tentang memilih dan menggunakan suatu produk. Dengan memberikan informasi yang dicari untuk pelanggan saat ini dan potensial secara gratis, dapat membantu membina hubungan dengan komunitas di seluruh dunia dan memperkuat posisinya. Kemudian poin yang terakhir adalah perekrutan karyawan. Yapos adalah salah satu dari banyak perusahaan yang sekarang menggunakan Twitter sebagai alat perekrutan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam strategi untuk komunikasi bisnis di jejaring sosial. Jejaring sosial menawarkan peluang menarik untuk komunikasi bisnis, namun harus digunakan dengan perawatan yang sama seperti media profesional lainnya. Terdapat 7 panduan untuk memanfaatkan jejaring sosial untuk branding pribadi dan komunikasi perusahaan. Yang pertama, pilih mode komposisi terbaik untuk setiap pesan, tujuan, dan jaringan. Di saat kita mengunjungi berbagai jejaring sosial, luangkan waktu untuk mengamati berbagai jenis pesan di berbagai bagian setiap situs web. Misalnya, mode pembaruan status informal bekerja dengan baik untuk posting Facebook, tapi akan kurang efektif untuk ikhtisar perusahaan dan pernyataan misi. Yang kedua, tawarkan konten berharga kepada anggota komunitas online. Orang tidak bergabung dengan jejaring sosial untuk menjadi target penjualan. Mereka bergabung untuk mencari koneksi dan informasi. Pemasaran konten merupakan praktik yang memberikan informasi gratis dan berharga bagi anggota masyarakat, namun juga membantu perusahaan membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan saat ini dan potensial. Yang ketiga, bergabunglah dengan percakapan yang ada. Cari percakapan online yang sudah terjadi. Jawab pertanyaan, selesaikan masalah, dan tanggapi rumor dan informasi yang salah. Yang keempat, jangkar kehadiran online di hub. Meskipun penting untuk bergabung dengan percakapan tersebut dan terlihat di mana pemangku kepentingan aktif, sama pentingnya untuk melabuhkan kehadiran di pusat kehadiran web yang dimiliki dan dikendalikan. Hub dapat berupa situs web konvensional atau kombinasi dari situs web, blog, dan komunitas online yang disponsori perusahaan. Misalnya, gunakan hub untuk menghubungkan berbagai bagian diri Anda untuk memudahkan orang menemukan dan mengikuti. Yang kelima, memfasilitasi pembangunan masyarakat. Mempermudah pelanggan dan audiens untuk terhubung dengan perusahaan dan satu sama lain. Misalnya dapat menggunakan fitur grup di Facebook, LinkedIn, dan jejaring sosial lainnya untuk membuat dan menumbuhkan komunitas khusus dalam jaringan.
Grup merupakan cara yang bagus untuk menghubungkan orang-orang yang tertarik dengan topik tertentu seperti pemilik produk tertentu. Yang keenam, membatasi upaya promosi konvensional ke waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Upaya komunikasi persuasif masih berlaku untuk tugas komunikasi tertentu, seperti iklan reguler dan halaman informasi produk di situs web. Tetapi, upaya untuk menyentuhkan sales pitch terang-terangan ke dalam percakapan jejaring sosial biasanya tidak diterima. Kemudian yang ketujuh, pertahankan kepribadian yang konsisten. Setiap jejaring sosial adalah lingkungan yang unik dengan norma-norma komunikasi tertentu. Sebagai jaringan yang berorientasi bisnis, misalnya LinkedIn, memiliki getaran yang lebih formal daripada Facebook dan Google yang melayani konsumen dari bisnis. Sementara beradaptasi dengan harapan masing-masing jaringan, bagaimanapun pastikan untuk mempertahankan kepribadian yang konsisten di semua jaringan. Nah, selanjutnya kita masuk ke subbab yang berikutnya, yaitu situs berbagi informasi dan konten. Jejaring sosial memungkinkan anggota untuk berbagi informasi dan media sebagai bagian dari pengalaman jaringan. Tetapi, berbagai sistem telah dirancang khusus untuk berbagi konten. Meskipun bidang ini beragam dan masih berkembang, kemungkinan dapat dibagi menjadi situs konten buatan pengguna, situs kurasi konten, dan situs Q&A komunitas. Nah, sekarang kita masuk ke situs yang pertama, yaitu situs konten buatan pengguna. YouTube, Flickr, Yelp, dan situs konten buatan pengguna, di mana pengguna daripada pemilik situs web berkontribusi sebagian besar atau semua konten, telah menjadi alat bisnis yang serius. Misalnya di YouTube, perusahaan memposting semua mulai dari demonstrasi produk dan iklan TV hingga profil perusahaan dan penjelasan dukungan teknis. Perusahaan juga dapat mendorong pengiriman UGC di situs web mereka sendiri atau melalui platform media sosial lainnya seperti Twitter dan Facebook. Dengan suara kerumunan yang mempengaruhi perilaku konsumen, bisnis perlu fokus untuk tampil di tingkat tinggi sehingga pelanggan memberi ulasan positif dan terlibat. Upaya tersebut bisa membuahkan hasil jauh lebih mahal daripada iklan dan upaya komunikasi konvensional lainnya. Di banyak bidang bisnis, begitu banyak konten asli yang sudah tersedia, sehingga terkadang nilai terbesar yang dapat ditawarkan komunikator kepada pemirsa adalah membimbing mereka ke yang terbaik dari apa yang ada di luar sana daripada membuat konten baru. Yang paling sederhana, kurasi konten dapat melibatkan berbagi tautan ke artikel atau video yang berguna melalui blog atau akun media sosial. Perusahaan juga dapat membuat situs web khusus yang mempublikasikan tautan ke konten asli dalam berbagai kategori topik. Kurasi konten untuk audiens target dapat menjadi cara yang bagus untuk menambah nilai dan menonjol sebagai ahli. Anda tidak dapat menghemat waktu yang dibutuhkan pembaca untuk menemukan materi sendiri, namun dapat menggunakan pengetahuan untuk menemukan dan menyajikan artikel, video, dan media lain yang paling berguna pada topik tertentu. Semua kurator konten perlu menyadari dua masalah etika utama. Yang pertama, tidak boleh menjiplak yang menyajikan konten orang lain sebagai milik Anda. Yang kedua, mempromosikan diri sebagai ahli ketika mengkurasi konten dan orang-orang akan mengharapkan untuk melakukan pekerjaan yang kompeten untuk menemukan dan menyaring materi. Pastikan memahami kebutuhan audiens target sehingga dapat memberikan materi terbaik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Situs yang ketiga adalah situs Q&A komunitas. Situs Q&A komunitas di mana pengunjung menjawab pertanyaan yang diposting oleh pengunjung lain adalah sentuhan kontemporer pada etos awal jaringan komputer yang merupakan orang-orang yang saling membantu
komunitas mencakup komunitas dukungan pelanggan khusus. Menanggapi pertanyaan di situs Q&A dapat menjadi cara yang bagus untuk membangun merek pribadi, untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap pelayanan pelanggan, dan untuk melawan informasi yang salah tentang perusahaan dan produknya. Perlu diingat bahwa ketika menanggapi pertanyaan individu di situs Q&A komunitas, perusahaan perlu merespon terlebih dahulu kepada setiap orang yang datang ke situs dengan pertanyaan yang sama di masa depan. Dengan kata lain, menulis jenis bahan referensi. Jadi, ingatlah kerangka waktu yang panjang dan khalayak yang lebih luas. Perkenalkan, nama saya Kevin Sunaryanto dengan NIM 1922141037. Di sini saya akan menjelaskan tentang blogging. Blogging merupakan kekuatan utama dari dalam komunikasi bisnis. Blogging juga memiliki tujuan, keuntungan bagi bisnis juga. Lalu selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan panduan penting untuk blogger bisnis. Yang pertama itu ada berkomunikasi dengan gaya pribadi dan suara otentik. Bisnis yang sukses dalam blog cenderung menunjukkan gaya pribadi penulisnya. Penulis akan lebih sering membangun ikatan emosional dalam blognya. Lalu yang kedua, menyampaikan informasi baru dengan cepat. Alat blogging memungkinkan Anda memposting materi baru yang ditemukan. Fitur ini tidak hanya memungkinkan Anda untuk merespon dengan cepat ketika dibutuhkan. Blog yang tidak memberikan konten atau materi baru dan menarik akan lebih cepat diabaikan oleh para pengguna internet. Lalu yang ketiga, pilih topik yang paling menarik bagi audiens. Blog yang sukses mencakup topik yang membuat pembaca tertarik dan peduli dengan konten baru. Topik-topik yang diberikan tidak perlu hal yang mengejutkan, tetapi yang penting untuk menargetkan pembaca. Lalu yang keempat, dorong audiens untuk bergabung dalam percakapan. Komentar pun bisa menjadi sumber berita atau informasi wawasan, saran, dan lain-lain. Tetapi tidak semua komentar memiliki manfaat, dapat juga berupa komentar yang negatif. Memahami aplikasi bisnis dari blogging. Blog adalah solusi potensial setiap kali Anda memiliki aliran informasi yang berkelanjutan untuk dibagikan dengan audiens online atau para pembaca. Berikut adalah beberapa dari banyak cara bisnis menggunakan blog. Yang pertama, menahan kehadiran media sosial. Banyak utas dari program media sosial harus berlabuh di hub pusat yang dimiliki oleh perusahaan atau individu. Blog membuat hub media sosial yang ideal. Lalu yang kedua, manajemen proyek dan komunikasi tim. Menggunakan blog adalah cara yang baik untuk membuat tim proyek tetap up to date, terutama ketika anggota tim secara daerah tempat tinggalnya tersebar. Lalu yang ketiga, berita internal perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan blog untuk memberitahu karyawan tentang masalah bisnis umum, dari berita fasilitas hingga pembaruan manfaat. Blog dapat juga meningkatkan komunikasi di semua tingkatan perusahaan. Dukungan pelanggan. Dengan dukungan pelanggan, pelanggan dapat membantu lewat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh blog, memberikan saran, dan juga mengkritik. Melalui blog, perusahaan dapat menginformasikan produk baru. Lewat komentar pelanggan, perusahaan juga dapat mengetahui kekurangan baik itu produk ataupun blog perusahaan dan juga pelayanan juga. Lalu yang kelima, ada hubungan masyarakat dan hubungan media. Banyak karyawan dan eksekutif perusahaan sekarang membagikan berita perusahaan dengan masyarakat umum dan jurnalis melalui blog. Lalu yang keenam, ada perekrutan. Menggunakan blog adalah cara yang bagus untuk memberitahu calon karyawan lebih banyak tentang perusahaan, orang-orang yang bekerja di perusahaan, dan sifat budaya perusahaan.
dan menjadikan blogging sebagai cara yang bagus untuk membangun nama untuk diri sendiri dalam industri atau profesi. Lalu yang ketujuh, ada diskusi kebijakan dan isu. Blog eksekutif khususnya menyediakan forum publik untuk membahas undang-undang, peraturan, dan isu-isu luas lainnya untuk menarik organisasi. Lalu yang kedelapan, ada komunikasi krisis. Menggunakan blog adalah cara yang efisien untuk memberikan informasi terkini, untuk memperbaiki kesalahan informasi, atau untuk menanggapi rumor. Lalu yang kesembilan, ada riset pasar. Selain menggunakan blog perusahaan untuk penelitian, perusahaan saat ini perlu memantau blog yang cenderung membahas eksekutif perusahaan dan produk. Ulasan produk negatif, rumor, dan informasi lainnya dapat menyebar ke seluruh dunia dalam hitungan jam. Dan manajer perlu mengetahui apa yang komunitas online mengatakan, entah itu positif atau negatif. Lalu yang ke-10, ada curah pendapat. Curah pendapat secara online melalui blog menawarkan cara bagi orang-orang untuk bertukar pikiran, ide, dan membangun kontribusi satu sama lain. Lalu yang ke-11, ada keterlibatan karyawan. Blog dapat meningkatkan komunikasi para karyawan perusahaan dengan menggunakan saluran komunikasi. Manajer senior dengan karyawan lainnya, bawahan dapat memberikan usulan maupun pertanyaan. Lalu yang 12, ada edukasi pelanggan. Blog adalah cara yang bagus untuk membantu pelanggan saat ini dan calon pelanggan untuk memahami dan menggunakan produk dan layanan perusahaan. Dapat juga meningkatkan penjualan dan mendukung produktivitas dari perusahaan. Lalu yang 13, ada pemasaran dari mulut ke mulut. Pemasaran dari mulut ke mulut sering disebut sebagai pemasaran viral, mengacu pada transmisi pesan dengan cara yang sama seperti virus biologis yang ditularkan dari orang ke orang. Namun, viral marketing bukanlah metafora yang akurat. Lalu 14, ada mempengaruhi liputan berita media tradisional. Menurut konsultan media sosial bernama Timer Weinberg, blogger yang lebih produktif yang menyediakan konten berharga dan konsisten sering dianggap ahli dalam materi pelajaran mereka, dan sering disebut ketika jurnalis membutuhkan wawasan tentang berbagai topik. Lalu yang ke-15, ada pembangunan komunitas. Blogging adalah cara yang bagus untuk menghubungkan orang-orang dengan minat yang sama, dan blogger populer sering menarik komunitas pembaca yang terhubung dengannya lain melalui fungsi komentar. Dengan blogging, kita dapat membangun hubungan yang baik dengan para pembaca lewat fitur seperti komentar, saran, dan pertanyaan. Proses penulisan 3 langkah mudah untuk beradaptasi dengan blogging. Langkah perencanaan penting, khususnya jika Anda mempertimbangkan untuk memulai blog karena Anda merencanakan seluruh saluran komunikasi, bukan hanya satu pesan. Lalu, saya akan menjelaskan tentang 3 langkah untuk sukses dalam blogging. Yang pertama itu ada pemirsa. Menentukan target audiens untuk sebuah blog bisa menjadi hal yang menantang. Apabila kita menginginkan audiens yang dalam cukup besar, kita memerlukan fokus yang jelas. Dipermisalkan, kita bekerja di sebuah perusahaan game. Apakah kita ingin membahas tentang berbagai game atau membahas tentang spesifikasi komputer yang dapat menghabiskan banyak uang? Keputusan merupakan hal yang membingungkan. Maka dari itu, keputusan dan target audiens harus diputuskan dengan seksama agar nantinya blog dapat berjalan dengan lancar ke depannya. Lalu yang kedua, ada tujuan.
Sebuah blog bisnis baru harus memiliki tujuan terkait bisnis yang penting bagi perusahaan dan audiens pilihan. Selain itu, tujuannya memiliki untuk sesuatu yang dapat mendorong konten blog selama berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun, daripada berfokus pada satu peristiwa atau masalah yang hanya bersifat sementara. Dalam pembuatan sebuah blog, memerlukan tujuan yang kuat dan jelas, bukan hanya sekedar mengisi waktu luang. Karena dalam pembuatan blog, cukup banyak membuang waktu untuk memikirkan ide maupun konsep. Lalu yang ketiga, ada cakupan. Dalam mendefinisikan ruang lingkup bahasan, kita perlu mengetahui subjek yang jelas. Dengan tujuan yang jelas, kita dapat mengetahui seberapa besar atau subjek yang ada. Setelah kita memulai penulisan untuk blog, kita perlu memperhatikan cara penulisan. Kita tidak pernah mengetahui siapa saja yang akan membaca postingan ini. Gunakanlah gaya bahasa pribadi agar terlihat nyaman. Audiens pun ingin membaca berita atau informasi dari penulis, bukan dari sumbernya. Tulisan yang ceroboh dapat mengganggu pembaca dan juga merusak kredibilitas. Berikan juga tautan lain apabila penulis tidak tahu sepenuhnya tentang informasi yang disampaikan. Faktanya, kurasi konten adalah salah satu aspek yang paling berharga dari blog. Judul harus menarik perhatian pembaca dalam sekian detik, dengan menjanjikan sesuatu yang berguna, mengejutkan, menantang, atau berbeda dari apa dia yang sudah tahu. Judul harus sesingkat mungkin dan menyarankan bahwa informasi dalam postingan akan mudah dibaca dan digunakan. Membuat sebuah blog memanglah mudah, tetapi perlu diperhatikan juga tentang evaluasi konten dan keterbacaan pesan Anda, koreksi untuk memperbaiki kesalahan, dan postingan. Sebagian besar sistem blog memiliki opsi umpan berita bawaan, sehingga audiens Anda dapat secara otomatis menerima postingan Anda. Lalu, buatlah materi Anda lebih mudah ditemukan dengan menandainya dengan kata-kata deskriptif. Nah, di slide ini kita akan membahas microblogging dengan saya Angela Prastira NIM 19221444. Di sini ada pengertian microblogging. Microblogging adalah variasi dalam blogging di mana pesan dibatasi secara tajam untuk hal tertentu jumlah karakter. Nah, dalam microblog, Twitter adalah aplikasi yang paling terkenal dalam sistem ini. Seperti blogging biasa, microblogging dengan cepat menarik perhatian pengguna bisnis dan sekarang menjadi media bisnis utama. Selain itu, microblog digunakan untuk memberikan pembaharuan perusahaan, menawarkan kupon dan pemberitahuan penjualan lainnya, menyajikan kiat tentang penggunaan produk, berbagi informasi yang relevan dan menarik dari para ahli, mengumumkan tajuk utama posting blog baru, terlibat dengan pelanggan, dan berfungsi sebagai back channel dalam rapat dan presentasi. Nah, dengan adanya Twitter bisa dijadikan sebagai sumber berita real time kita sendiri. Selain itu, aspek jejaring sosial Twitter dan microblog lainnya juga bisa membuat bagus untuk pertanyaan penelitian crowd searching seperti meminta masukan atau saran dari pengikut. Di sini ada saran untuk blogging dan microblogging yang sukses dalam bisnis. Yang pertama, jangan ngeblog tanpa rencana yang jelas. Misalnya, berpindah dari satu topik ke topik lain itu tuh bisa membuat gagal. Yang kedua, sering-sering memposting, tapi jangan membanjiri pembaca. Yang ketiga, buat tentang audiens dan isu-isu penting bagi mereka. Karena itu bisa membantu mereka atau menghibur mereka dan memberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan yang lainnya. Yang keempat, menulis dengan suara otentik, tidak pernah membuat karakter buatan yang konon menulis blog. Biasanya vlog atau blog palsu itu tuh
untuk mempromosikan produk yang ilegal di negara-negara gitu. Yang kelima, tautkan dan retweet dengan murah hati, tetapi tetap hati-hati. Yang keenam, buat posting blog tetap singkat, karena kadang yang panjang-panjang itu membuat audiens atau pembaca itu bosan. Ini lanjutan dari slide sebelumnya. Yang ketujuh, jangan memposting atau men-tweet apapun yang tidak ingin seluruh dunia untuk melihat, karena jejak digital itu mengerikan. Yang kedelapan, ada minimalkan pesan pemasaran dan penjualan. Yang kesembilan, luangkan waktu untuk menulis judul yang menarik dan spesifik untuk postinganmu. Yang kesepuluh, perhatikan ejaan, tata bahasa, dan mekanika. 11. Tanggapi kritik secara terbuka dan jujur. 12. Dengarkan dan pelajari. 13. Hormati kekayaan intelektual. 14. Harus jujur dan hati-hati dengan fakta. Yang terakhir, yang ke-15, jika Anda mengulas produk di blog Anda, ungkapkan apapun hubungan menguntungkan yang Anda miliki dengan perusahaan yang membuat produk tersebut. Kemudian di sini ada wikis, masih bersangkutan dengan blog-blog di slide sebelumnya. Nah, di slide sebelumnya kita membahas tentang blog, di mana mereka itu membahas berbagai macam hal namun dibatasi. Namun di wiki ini merupakan situs di mana tim dan grup lain untuk berkolaborasi dalam proyek penulisan, dari artikel singkat hingga laporan panjang dan karya referensi. Manfaat wiki itu tuh memang menarik, tetapi mereka membutuhkan pendekatan unik, karena penulis satu dengan penulis lain itu tuh membutuhkan chemistry. Di sini kita memahami filosofi wiki. Yang pertama, lepaskan harapan tradisional tentang kepenulisan termasuk pengakuan individu dan kontrol. Yang kedua, dorong semua anggota tim untuk meningkatkan pekerjaan satu sama lain. Yang ketiga, gunakan template halaman dan opsi pemformatan lain untuk memastikan konten Anda cocok. Yang keempat, banyak wiki yang menyediakan kemampuan pengeditan dan berkomentar. Dan peserta harus menggunakan alat yang sesuai untuk masing-masing. Dengan kata lain, jangan masukkan komentar atau pertanyaan ke dalam konten utama apabila kalian ingin mendiskusikan konten tersebut. Yang terakhir, yang kelima, ada manfaatkan kotak pasir. Jika tersedia manfaat kotak pasir ini adalah bagian yang paling aman, tidak dipublikasikan dari wiki, tempat anggota tim dapat berlatih mengedit dan menulis. Kemudian di slide terakhir sebelum penutupan, ada menyesuaikan proses 3 langkah untuk sukses penulisan wiki. Untuk mengadaptasi proses penulisan 3 langkah untuk wiki, itu tuh tergantung pada masing-masing individu sedang membuat wiki baru atau tidak. Itu nanti bisa menambahkan materi baru ke wiki yang sudah ada atau merevisi yang sudah ada di materi yang ada di wiki tersebut. Kemudian, jika Anda membuat wiki baru, pikirkan baik-baik tujuan jangka panjang Anda. Melakukannya akan membantu kalian membuat kerajinan yang sesuai pedoman pengawasan editorial dan kebijakan keamanan. Nah, jika kalian menambahkan halaman atau artikel ke wiki yang ada, cari tahu bagaimana ini baru materi sesuai dengan organisasi yang ada. Tentukan apakah ada bahan yang serupa atau mungkin lebih baik memperluas artikel yang udah ada. Kemudian, jika Anda merevisi atau memperbarui artikel wiki yang ada, gunakan daftar periksa untuk mengevaluasi konten sebelum dirubah. Jika ada yang tidak setuju dengan konten yang diterbitkan dan berencana untuk merevisinya, kita bisa menggunakan fasilitas diskusi wiki untuk berbagai keprihatinan dengan kontributor lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2, tentang writing message in social media.
Kami meminta maaf bila ada kesalahan dalam penulisan atau pengucapan. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih.